Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di channel ini. Dan di video kali ini aku akan menjelaskan tentang Hacktoberfest. Aku akan menjelaskan tentang Hacktoberfest dan juga cara mengikutinya, cara menyelesaikan tugasnya dan juga mencontohkan cara menyelesaikannya. Maksudnya menyelesaikan tugasnya ya. Oke, langsung saja aku akan menjelaskan dulu tentang Hacktoberfest. Jadi singkatnya, Hacktoberfest ini adalah sebuah event online yang diselenggarakan oleh Digital Ocean ya. Oleh Digital Ocean, Upbright dan juga Docker. Event ini bertujuan untuk mengajak semua orang yang ada di planet Bumi, khususnya kepada para developer, programmer ataupun orang-orang yang bergelut di bidang IT untuk berkontribusi di program atau repository yang sifatnya open source. Jadi untuk mengajak orang-orang untuk berkontribusi ke program-program open source yang ada di GitHub dan juga GitLab. Oke. Apa yang kemudian apa yang kita dapatkan, apa yang kalian dapatkan ketika kalian mengikuti event ini ya. Yang pertama yaitu pengalaman untuk berkontribusi dan juga bagaimana rasanya gitu. Rasanya ketika kontribusi Anda diterima oleh orang lain. Yang kedua yaitu kalian akan mendapatkan sebuah merchandise yang diberikan oleh pihak-pihak tadi, pihak Digital Ocean atau panitia Hacktoberfest ini, yang dikirim langsung dari luar negeri ya. Untuk merchandise-nya itu bentuknya sepertinya kaos ya, sama seperti tahun-tahun kemarin, kaos dan juga stiker. Oke, lanjut. Aku akan menjelaskan tentang cara mendaftar atau berpartisipasi di event Hacktoberfest ini. Caranya cukup mudah ya. Kalian itu harus mempunyai akun GitHub atau GitLab terlebih dahulu. Kemudian kalian harus mendaftar di Hacktoberfest ini ya. Nah, ini hacktoberfest.com. Kemudian registrasi ya. Karena mendaftar ya kalian harus registrasi. Nah, jadi di sini ada dua pilihan ya, GitHub maupun GitLab. Jadi kalian pilih salah satu aja. Kalau aku sendiri menggunakan GitHub. Oke, tinggal kalian nanti ya ini tiate login. Kemudian kalian sign up seperti biasa, seperti daftar di platform-platform situs lainnya. Disuruh centang-centang gitu ya, lisensi ataupun polisai gitu. Oke. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang cara menyelesaikannya. Aku akan menjelaskan tugasnya, apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan event ini ya. Oke. Seperti yang aku jelaskan di awal tadi, event ini kan bertujuan untuk mengajak orang berkontribusi di program open source ya. Jadi ya tugasnya ya berkontribusi di program open source. Kita berkontribusi, kita melakukan aksi atau action ya, melakukan aksi yang bernama pull merge request atau disingkat PR gitu, PR pull request. Tapi ya tidak semua program open source itu akan diterima oleh pihak Hacktoberfest. Hanya repository atau program yang ada label Hacktoberfest saja yang akan diterima oleh pihak Hacktoberfest. Oke, seberapa banyak kita harus berkontribusi atau melakukan pull request? Kita harus melakukan sebanyak 4 kali ya. Ketika kalian mendaftar nanti ya, kalian akan diarahkan seperti tampilan yang Anda lihat saat ini. Kemudian ketika kalian scroll ke bawah, di sini ada progresnya ya. Di sini 0/4 ini. Aku belum menyelesaikan sama sekali tandanya. Karena ketika ini selesai ya, ketika kalian sudah melakukan pull request, kalian itu harus menunggu selama 1 minggu untuk proses verifikasi gitu.
Ketika ini sudah 1 minggu, seperti ini waiting ya, ini waiting 4, ini 4 ini untuk hari ya, harus menunggu 4 hari lagi, 4 hari 19 jam 6 detik 6 menit, menunggu 4 hari lagi agar menuju proses approval atau verifikasinya sudah diverifikasi gitu. Kemudian juga ada yang namanya excluded ya. Ini aku sedikit jelaskan lagi ya. Excluded ini tandanya pull request kalian tidak diterima. Jadi repositorinya akan dilabeli oleh pihak Hacktoberfest sebagai excluded, pengecualian. Jadi ini tidak dihitung. Oke, seperti itu. Dan juga ada not accepted. Ini tandanya itu repository repository tidak menerima kontribusi Anda, atau repository ini tidak menerima pull request yang kalian lakukan gitu. Ketika repository menerima, maka statusnya akan berubah menjadi waiting seperti ini. Kalau excluded tadi ya, tandanya tidak terverifikasi atau terkena pengecualian program atau repository yang kalian pull request, seperti itu. Oke, sudah jelas. Kemudian aku akan menjelaskan, lanjut ya. Bukan menjelaskan, ding. Aku akan mencontohkan cara melakukan pull request ya, atau berkontribusi. Jadi seperti yang aku jelaskan tadi, kalian itu harus mencari repository yang ada label Hacktoberfest. Kalian bisa langsung saja mengunjungi GitHub ya, github.com. Kemudian ke homepage. Setelah kalian login ya, kalian akan tampil seperti ini tampilannya. Kemudian di bagian search or Joomto ini kalian cari saja. Kalian masukkan kata kunci Hacktoberfest. Dan enter. Nah, muncul kan semua topik-topiknya di sini. Kemudian kalian sini sorting atau filter saja. Filter program language atau bahasa pemrograman yang ingin, atau bahasa pemrograman yang kalian kuasai gitu. Jadi kalian lebih mudah dalam memberikan kontribusi atau melakukan pull request. Di sini aku pilih Python. Kemudian untuk sortingnya aku coba pilih yang recent update, yang terakhir kali diupdate ya. Oke, ini adalah repositorinya. Kemudian di sini aku akan pilih ini ya, Hacktoberfest ini ya. Aku coba ini. Oke, di sini add new files with path, year, username, file name extension. Oh iya, ketika kalian melakukan kontribusi, kalian harus memperhatikan hal-hal yang harus dilakukan ketika berkontribusi. Jadi ketika berkontribusi itu kan pasti ada syaratnya ya. Tidak hanya sekedar membuat program gitu. Oke, jadi kalian harus melihat persyaratan. Mungkin kalian disuruh menyelesaikan sebuah soal, atau kalian harus memfix sebuah bug atau menambah fitur dari program yang mereka buat, seperti itu. Oke. Kemudian ketika kalian sudah memilih repository atau program yang ingin kalian pull request atau kalian kontribusi di dalamnya, kemudian kalian pilih fork ini ya, klik fork ini. Kemudian di sini akan mengarah seperti tampilan seperti ini ya. Kemudian pilih ini paling bawah, create fork. Nah, oke, sudah ya. Kemudian kalian buka terminal. Di sini aku pakai Linux, jadi aku pakai terminal bawaan dari Linux. Untuk kalian yang pakai Windows, kalian bisa menggunakan CMD atau command prompt. Jangan lupa kalian itu harus mempunyai aplikasi yang bernama GitHub. Bukan GitHub, aplikasi yang bernama Git ya. Nah, ini aplikasinya, Git. Aplikasi ini ya support semua sistem ya, baik Windows, Linux ataupun Mac ya.
Kemudian setelah itu kalian klik ini ya, klik HTTPS ini, kemudian kalian copy URL-nya, atau kalian juga bisa copy yang dari ini, dari sini URL atas ini, atau yang dari kode ini, kode kemudian ada pilihan. Di sini pilih copy, kemudian kalian kembali ke terminal. Di sini kalian harus clone dulu ya. Harus ambil repositorinya gitu. Di sini harus pakai Git sih. Aku saranin pakai Git aja sih ya, karena lebih mudah. Di sini aku bikin folder dulu deh. Oh, nggak usah, langsung aja. Di sini untuk mengambil repositorinya, ketikkan git clone. Oke, kemudian pastekan URL-nya di sini udah aku paste. Kemudian enter. Kemudian tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai. Kemudian di sini kalian oke, ini ya. Kemudian kalian menuju ke foldernya. Ini foldernya namanya Hacktoberfest. Jadi cd Hacktoberfest. Kemudian aku akan membuka folder ini di Visual Studio Code ya. Ini udah buka sebenarnya sih. Di sini ketikkan kode titik ya, kode titik untuk membuka folder ini di Visual Studio Code. Oke, ini terus all, yes, terus author. Oke, nah di sini kita ketika berkontribusi kita harus menambahkan sebuah file ya, khusus di sini ya, di program di repository Hacktoberfest yang aku clone tadi, yang aku fork. Di sini aku harus menambahkan file baru dengan format nama year, username, filename, .extension. Oke, jadi di sini udah ada ya. Ini year-nya 2002, berarti kemudian username. Kemudian di sini aku membuat folder ya. Ini kan folder ya. Kecuali yang terakhir ini nanti sebuah file gitu. Di sini tahun, folder dengan nama username GitHub. Pastinya GitHub sih. Karena aku pakai GitHub. Jadi di sini aku bikin salah ding. Oke, delete dulu. Sini bikin folder nama username ya, username GitHub. Kemudian dilanjut oh ini salah naruh aku ini. Sebentar, aku coba lihat di sini ada, oh ya ada ding, make all, oh ya bener ding. Jadi di dalam folder ini ya, ini salah aku, ini hapus. Oh bisa ding, tinggal digeser aja, masukin ke sini. Nah, move. Oke. Jadi udah masuk di sini aku ya. Jadi tadi diperhatikan ketika kalian ingin berkontribusi, kalian harus membaca syarat berkontribusinya itu bagaimana gitu. Oke, di sini ada year udah, dan username. Kemudian file name, oke. File name ini program yang kalian kontribusikan di dalam repository ini apa gitu. Di sini pilih ini aja ya, new file. Aku akan buat program apa ya, program FinIP gitu. Check my IP info. Oke, IP info, kita lihat. Oke, enggak. IP info API. Oke, ini aku cari dulu di sini IP info JSON. Oke, ini URL-nya. Aku akan bikin program simple aja dengan Python ya. Oke, my IP terlalu panjang, get JSON IP. Oke, tes. Oke, jalan ya.
Oke, udah ya. Kita udah aku udah bikin tahun, username tadi, kemudian file name, extension. Setelah itu kita melakukan commit ya, melakukan commit. Kita akan menambahkan atau mengupdate ya. Di sini kalian ikuti saja perintah ini, git add bintang. Oke, kemudian git commit. Ini untuk memberikan pesan commitnya, pesan requestnya, pesan pull requestnya, git commit min am double quote update add folder and file Python. Oke, menambahkan folder dan juga program Python. Kemudian tekan enter. Di sini kalian bisa isi terserah kalian ya. Oke, udah nih. Lanjut. Di sini ketikkan git push seperti ini. Kemudian tekan enter. Oke, tunggu sampai selesai prosesnya. Kalau sudah selesai, kalian kembali ke repositori awal. Oke, ini aku close lagi. Nah, kembali ke repositori awal atau repositori yang sudah kalian clone, tapi yang username-nya kalian di sini ya. Jadi ini ada di bagian akun kalian. Kemudian setelah kembali ya. Nah, ini kan pesan tadi ya, pesan yang telah aku kirim tadi pesannya. Kemudian kalian pergi ke menu pull request. Kemudian pilih new pull request. Nah, oke. Di sini kalian pilih create pull request. Oke. Create pull request ya. Atau PR, create PR gitu singkatnya. Oke, di sini klik aja, kemudian di sini kalian bisa menambahkan komentar di sini. Oh, ACC. Oke, seperti itu kalian bisa menambahkannya. Komentar, tapi gak usah lah. Kemudian kalian klik lagi create pull request. Oke. Nah, tunggu. Oke, ini udah selesai ya. Nah, ini akan otomatis kembali ke orang-orang yang buat folder atau repository ya. Oke, tadi kan kita pergi ke ini punya aku tadi. Ini udah ke sini dan juga sekarang kita tinggal menunggu proses konfirmasi atau kita menunggu proses ACC agar tampil ya, agar tampil di sini nanti di profil web Hacktoberfest. Nah, ini kan belum ke-update ini kan. Nanti tunggu aja selama 1 jam ke depan gitu. Nanti akan muncul URL ini atau nama repository ini dan juga nama autornya. Oke, nama dua nama ini ya, seperti ini. Ini ya, PR atau MR, title PR atau MR ini nanti ya. Tinggal ditunggu aja sampai ada seperti ini, waiting atau excluded atau not accepted. Oke. Seperti itu. Dan ya, aku akhiri sampai di sini karena aku sudah memberikan contohnya ya, sudah paling akhir ini. Dan ya tinggal nunggu aja sih ya, tinggal nunggu aja selama 1 minggu, dilihat nanti apakah nambah atau enggak. Kalau enggak ya kalian cari lagi. Dan ya untuk batas event ini ya sampai akhir Oktober karena namanya juga Hacktober ya, Oktober. Oke. Sekian dari aku, terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan ayo ikut event Hacktoberfest ini. Oke ya, aku akhiri, terima kasih, sampai jumpa di video aku selanjutnya, bye bye.